Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semuanya, terima kasih ya sudah hadir di room kami. Nah, di sini bersama saya Eli Supartini. Nah, saya juga di sini ditemani oleh Bu Lilis Mulyani, SPDMM sebagai host. Dan juga saya ditemani oleh Bu Dr. Cici Wartisa MPD yang super hebat sebagai moderator. Nah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya dan acaranya berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi siap start ya. Bismillah 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah karena keagungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul ini meskipun dengan beberapa kendala yang terjadi gitu, tapi alhamdulillah mungkin kita bertemu lagi di sesi 6 ini dalam materi yang berjudul Rahasia di Balik Kekuatan Storytelling. Yang pada kali ini masih tetap presenternya adalah Ibu Eli Supartini SPD, moderatornya adalah Ibu Cici Wartisa MPD, dan host saya sendiri Lilis. Kalau materinya untuk itu mungkin biar tidak terlalu lama karena ini waktu sudah udah mau siap presentasi belum? Kalau udah mau, apa ini ya? Masukin ini. Jam di sini sudah menunjukkan pukul 16 lebih 1 menit. Sudah lewat kurang lebih. Kalau dimasukin sekarang, untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada semua partisipan yang telah hadir. Nah, untuk itu jangan lupa presensinya diisi, itu sudah saya share, dan apabila belum ketemu atau belum kelihatan sama ibu-ibu partisipan, saya share. Dan bagi yang baru masuk untuk mengisi kolom nama instruktur, silakan cantumkan namanya, nama instrukturnya Neng Ayu Esti Ramadhani dan Nenden Natalia Wandi. Itu terima kasih. Saya serahkan sekarang kepada moderator kita, Ibu Dr. Cici Wartisa MPD. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Lili sebagai host. Terima kasih, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kegiatan sore hari ini. Dan untuk sore hari ini ada materi yang sangat bagus untuk bisa kita simak bersama, yaitu tentang rahasia di balik kekuatan storytelling. Yang tentu saja presenter yang akan menyampaikan materi ini adalah Ibu Eli Supartini SPD, yang keren luar biasa. Nah, untuk lebih kenalnya, saya ingin kenalkan siapa Ibu Elis ini. Nah, Ibu Elis ini nama lengkapnya Eli Supartini SPD. Lahir di Bandung tanggal 20 April 1982. Dan berarti sekarang sudah berapa tahun nih Bu Elis? Keren ya, ini masih muda ya, dan menjadi guru TK ini dari tahun 2008 sampai 2010, mengajar di TK Bina Putra, dan tahun 2011 sampai sekarang mengajar di TK Alutfi 2 di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dan
ada satu prestasi yang membanggakan untuk Kabupaten Bandung. Ibu Elis Supartini ini menjadi juara 1 lomba guru TK berprestasi tingkat Kabupaten Bandung yang siap untuk menjadi duta Kabupaten Bandung untuk tingkat Provinsi Jawa Barat. Kita doakan semoga Ibu Elis berhasil sampai tingkat nasional. Amin ya robbal alamin. Nah, tidak panjang lebar, marilah kita sambut Bu Elis untuk menyampaikan presentasinya tentang rahasia di balik storytelling. Dipersilahkan kepada Bu Elis. Ya, Mangga. Terima kasih Bunda Lilis. Oke, Elis akan coba menyampaikan materi Elis yaitu mengenai rahasia di balik storytelling ya. Nah, pasti semua orang tahu ya apa itu storytelling. Kalau dari menurut bahasa Inggris nih penerjemahannya, kalau story itu artinya bercerita dan story itu cerita, sedangkan telling itu mengungkapkan. Nah, istilahnya itu bercerita seperti itu. Nah, di sini tadi Elis sudah sekilas menyebutkan tentang pengertian dari storytelling. Ada juga yang menyebutkan kalau storytelling itu adalah mendongeng atau bercerita seperti itu. Nah, di sini storytelling juga dapat diartikan sebagai teknik sebagai teknik atau kemampuan untuk menyampaikan sebuah isi cerita dengan sikap fisik, gaya bahasa, intonasi, atau alat bantu lainnya sehingga mampu menarik minat baik pendengar ataupun penonton seperti itu. Nah, tentu saja segala sesuatunya itu memiliki tujuan ya Ibu Bapak. Nah, di sini tujuan dari storytelling. Nah, saya akan mengungkapkan tujuan dari storytelling itu apa sih sebenarnya gitu. Untuk apa storytelling itu? Ketika kita mengungkapkan suatu cerita atau mendongeng itu untuk apa? Nah, seperti itu. Di sini salah satunya yaitu memberikan kebahagiaan dan juga untuk mengembangkan imajinasi audiens atau mengembangkan imajinasi yang mendengarkan. Kalau kita kan di sini sebagai teacher, misalkan sebagai pembelajar, otomatis mengembangkan imajinasi para pendidik kita ketika kita menyampaikan storytelling. Dan juga memberikan pengalaman baru atau wawasan baru, juga melatih daya tangkap dan daya pikir, juga konsentrasi para pendengarnya. Tentu saja kalau kita sebagai pembelajar akan memberikan atau melatih daya tangkap dan daya konsentrasi itu tentunya untuk siswa-siswi kita. Nah, itu tujuan dari storytelling. Nah, selanjutnya storytelling itu memiliki struktur. Nah, apa ya struktur dari storytelling ini? Nah, strukturnya apa saja? Di sini kita bisa lihat ya. Struktur dari storytelling itu adalah adanya orientasi. Nah, jadi adanya orientasi di mana orientasi itu berisi tentang what, who, where, dan when. Jadi berupa narasi atau deskripsi. Jadi cerita yang akan memberitahukan tentang apa ceritanya, siapa pelakunya, di mana kejadiannya, dan kapan peristiwanya itu ya. Dan selanjutnya tentang complication. Nah, jadi suatu cerita itu harus ada konfliknya. Jadi apa yang kita sampaikan itu kita akan bercerita tentang apa sih yang terjadi itu antara pelakunya dan pelaku lain tuh. Jadi ada apa saja di dalamnya gitu biar lebih menarik lagi. Dan selanjutnya itu ada resolusi. Nah, resolusi itu akhir dari narasi. Ini dapat berupa solusi karena tadi kan ada complication atau konflik, otomatis di endingnya atau di akhirnya itu ada solusinya. Jadi baik berupa yang menyenangkan bahkan juga menyedihkan seperti itu ya. Dan di sini
Itu adalah struktur dari storytelling. Dan selanjutnya ada hal penting dari storytelling. Apa ya hal penting dari storytelling itu? Nah, sekarang kita lihat. Hal penting dari storytelling itu nih adalah kontak mata tentunya. Jadi ketika kita berbicara baik dengan audiens, dengan siswa kita atau dengan seseorang yang sedang mendengarkan apa yang kita ungkapkan, otomatis kita harus kontak mata dengan lawan bicara kita gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada mimik wajah. Nah, misalkan kita berceritanya nih pengalamannya yang sedang yang menyedihkan, tapi kita ceritanya bahagia. Nah, itu kan berarti tidak sesuai ya mimik wajahnya. Jadi otomatis ketika kita bercerita tentang sesuatu yang menyedihkan, yang membahagiakan atau ada yang kaget, jadi mimik wajah kita tuh harus berubah-berubah, nggak lurus-lurus saja. Contohnya nih ibu bapak guru sedang bercerita di depan siswa-siswinya. Kalau kita mengajarnya lurus-lurus saja, otomatis kan siswa kita juga gak menarik, lurus aja ketika bercerita. Misalkan yang ada tantangannya bu gurunya lurus, ketika yang biasa juga lurus. Nah, jadi itu tidak menarik buat yang mendengarkan. Contohnya juga seperti sekarang nih saya sedang menyampaikan materi, itu bisa jadi ini dikatakan sebagai storytelling. Jadi saya mengungkapkan suatu materi kepada ibu bapak. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu gerak tubuh atau body language. Jadi kita ketika melakukan storytelling itu harus ada gerak tubuhnya ya. Ketika kita bercerita sedang lari, misalkan jalannya sedang menurun, nah itu harus ada gerak tubuhnya seperti itu. Dan ada lagi intonasi suara. Nah, intonasi suara itu juga sangat penting untuk menaikkan semangat nih orang lain atau audien yang mendengarkan kita. Misalkan intonasinya diatur, ada intonasi pelan, ada juga intonasi yang semangat menggebu-gebu ketika kita menyampaikan sesuatu ya, seperti itu. Terus ada lagi kecepatan atau tempo. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu jadi tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu pelan ya. Jadi ada yang harus diucapkan cepat dan juga ada yang harus diungkapkan dengan pelan-pelan seperti itu. Dan yang sangat berpengaruh ketika kita sedang storytelling itu adalah alat peraga. Nah, khususnya nih buat ibu bapak guru pasti diperlukan alat peraga karena itu suatu media yang bisa menarik audiens atau para peserta didik untuk bisa memperhatikan kita. Contohnya nih, saya di sini sedang menyampaikan materi tentang storytelling. Nah, di sini kalau misalkan tampilannya hanya foto saya saja, mungkin ibu bapak juga tidak akan menarik. Gimana ini teh ya, gak ada yang membuat para audiennya fokus. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada PPT-nya, ada gambarnya, ada mind map-nya ya yang bisa divariasikan. Nah, itu menjadi salah satu yang menarik. Jadi hal penting untuk melengkapi storytelling itu sendiri. Nah, sekarang apalagi ya? Nah, di sini storytelling yang ulung. Nah, gimana caranya supaya storytelling kita itu dibilang ulung atau profesional ya? Jadi memenuhi yang tadi, misalkan ada hal yang pentingnya ada, strukturnya ada. Nah, gitu ya. Jadi dalam menyampaikannya tuh harus seperti apa gitu dalam storytelling ini sendiri. Nah, kita lihat ya seperti apa. Nah,
Di sini Elis yakin kalau untuk ibu bapak guru sih semuanya pasti sudah dibilang storytelling yang ulung ya, pastinya karena sudah biasa berbicara di depan orang banyak termasuk peserta didiknya. Nah, di sini ada biasanya dikatakan storytelling yang ulung itu biasanya mereka itu yang public speakingnya tuh sudah bagus, sudah lancar berbicaranya juga, terus dapat memahami karakter audiennya. Contohnya, misalkan bisa membedakan nih audiennya itu menurut usia perkembangannya ya. Kalau misalkan saya pribadi mengajar di pendidikan anak usia dini. Nah, jadi bagaimana nih menyampaikan storytelling kepada anak usia dini? Begitu juga ibu bapak guru, kalau menyampaikan storytelling untuk usia menengah tuh harus gimana juga, atau ketika kita menyampaikan storytelling kepada orang yang lebih dewasa dari kita. Nah, seperti itu jadi kita harus memahami karakter-karakter itu sendiri ya. Selanjutnya yaitu dapat membuat narasi yang mudah dipahami. Jadi apa yang disampaikan itu benar-benar bisa dipahami oleh para pendengar kita ya. Selanjutnya mempunyai gaya bahasa dan kosakata juga yang luas, yang bagus biar menarik perhatian. Yaitu selanjutnya artikulasi kata jelas sehingga mudah dimengerti. Dan terakhir dapat menempatkan intonasi secara tepat. Jadi kayak tadi intonasinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pelan. Jadi tepat sasaran intinya ya. Selanjutnya nah itu adalah storytelling yang ulung. Jadi kita bisa dikatakan sebagai storytelling yang ulung itu yang gimana? Jadi yang tadi yang disebutkan oleh saya tadi. Jadi menguasai public speaking, dapat memahami karakter audien dan tadi banyak lagi ya. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan storytelling. Nah, di sini ada penerapan storytelling. Gimana ya penerapan storytellingnya? Nih, storytelling itu tidak hanya untuk kita para pendidik saja atau tidak hanya kepada para peserta didik saja. Jadi, storytelling itu sebenarnya banyak digunakan oleh orang-orang yang non-pendidikan. Contohnya nih, di dunia perfilman ya, kayak sutradara film, terus juga para pembuat naskah cerita atau pendongeng nih, contohnya Bunda Cici ya. Pasti ini penerapan storytellingnya ada nih Bunda Cici ya. Terus diterapkan oleh seorang penulis novel, artikel. Jadi storytelling itu tidak hanya untuk yang ada di lingkungan pendidikan saja ya, seperti guru atau peserta didik tidak. Storytelling itu bisa juga diterapkan oleh para pembisnis nih biar usahanya tuh lebih maju. Jadi harus ada misalkan dalam marketingnya, penyampaiannya harus seperti apa. Bahkan kita sebenarnya suka melakukan storytelling bersama anak, bersama anggota keluarga, tapi kita itu tidak menyadari kalau kita tuh sedang storytelling. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Nah, storytelling itu berisi suatu pesan. Jadi ya ada yang bisa langsung disampaikan dan ada juga tidak disampaikan tapi tidak fokus ke orangnya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada lagi kesimpulannya nih. Ada kesimpulannya. Kalau saya sih ya storytelling untuk di anak usia dini. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bercerita misalkan tentang pengalamannya. Nah, di situ jadi anak-anak yang lain juga jadi termotivasi kalau misalkan di usia dini jadi untuk menambah kosakata, untuk melatih daya konsentrasi juga, terus melatih rasa percaya diri. Dan kalau untuk bu guru ya secara tidak langsung kita suka
storytelling kan itu sebenarnya ada rahasianya tuh apa. Jadi rahasia di balik storytelling itu kita bisa menyampaikan suatu pesan tanpa orang yang diberi pesan itu menyadari kalau kita tuh sedang memberi pesan pada orang itu. Contohnya nih ada ya orang tua murid yang bilang ke saya seperti ini, Bu Guru, ini anak saya di rumah suka menahan pipis. Nah, bisa nggak Bu Guru bantu gimana ya caranya? Karena kan kalau langsung diberitahukan sama anaknya nih, takutnya jadi malu nih sama teman-temannya atau merasa tidak percaya diri. Nah, jadi saya berupa dikemas berupa cerita. Contohnya kayak gini, "Nih anak-anak, Bu Elis tuh punya teman nih. Nah, teman Bu Elis itu ya suka menahan pipis kalau di rumahnya. Nah, terus jadi begini deh, begitu nih." Nah, jadi dijelaskan padahal secara tidak langsung saya sedang memberi pesan pada anak itu untuk tidak menahan pipis kalau di rumah ataupun dimanapun. Nah, terus di sini ada linknya, kita lihat ya. Nah, di sini ada proses pembelajaran yang sedang mengajarkan storytelling. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, Nah, di sini ada pembelajaran ketika storytelling. Nah, di sini ya kita lihat. Jadi anak-anak itu ke depan dan mau bercerita. Di sini sebenarnya anak-anak itu menguasai ya strukturnya, tujuannya, hal-hal penting di dalamnya itu ada. Nah, itu adalah contoh dari storytelling di pendidikan anak usia dini. Jadi anak untuk dipancing untuk mengungkapkan di situ ada tujuannya, strukturnya, hal pentingnya. Tapi anak itu sendiri tidak menyadari kalau dia itu sedang mengungkap atau yang dikatakan kita itu lebih luasnya itu sedang melakukan storytelling. Dan storytelling itu adalah sebagian dari literasi ya. Jadi, nah ada banyak hal penting dari storytelling itu ya. Selain untuk diri kita sendiri juga, nah storytelling juga bermanfaat untuk audien atau orang-orang yang menyimak pembelajaran atau apa yang diungkapkan oleh kita. Asal kita tadi memenuhi apa sih tujuannya, strukturnya dari storytelling itu apa, hal pentingnya juga apa, kita harus perhatikan ya. Nah, itu baru kita akan mencapai tujuan dari rahasia untuk storytelling itu sendiri. Jadi, storytelling itu dapat menyampaikan suatu pesan tanpa mengarahkan kepada orang yang diberi pesan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Ibu Bapak bisa membuka mengenai storytelling, rahasia di balik kekuatan storytelling. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu Bapak nanti boleh membuka website Eli Story. Di sini lebih lengkap nanti pengertiannya, seperti apa, barangkali apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang jelas atau gimana, nanti boleh dibuka websitenya ya ketika ada waktu luang.
Nah, Ibu Bapak sekalian, itulah penjelasan dari saya mengenai penjelasan rahasia di balik storytelling. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Ibu Bapak, dan juga storytelling itu sangat penting ya. Jadi selain untuk diri kita juga baik untuk seseorang yang ajak kita bicara, baik itu anak didik, baik itu keluarga. Jadi itu adalah sesuatu yang penting. Nah, itulah sekilas mengenai rahasia di balik kekuatan storytelling, dan saya kembalikan kembali acaranya kepada Ibu moderator. Mangga, barangkali ada yang mau bertanya nanti ke Ibu moderator, dan insya Allah nanti saya bisa jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis atas paparan yang luar biasa, materi yang keren, rahasia di balik storytelling. Ini dari paparannya sangat jelas ya tentang bagaimana tujuannya, strukturnya, dan sebagainya. Nah, mungkin dari para peserta ada yang mau bertanya sama presenter kita, dipersilahkan. Di chat nggak ada ya. Coba dipersilakan. Kok ada yang mau bertanya nih, Bu Elis, dari Ibu Nenden, Nataliawati. Saya mau bertanya, apakah sandiwara radio termasuk storytelling? Iya. Itu pertanyaan dari Bu Nenden. Iya, mangga boleh. Silakan Bu Elis. Ya, terima kasih Bu Nenden sudah Bu Elis, Oh iya. suaranya Bu Elis, suaranya di-unmute tuh. Oh iya, boleh Bunda. Terima kasih diperkenankan. Iya, mengenai sandiwara radio, apakah termasuk storytelling? Nah, sebenarnya apapun medianya itu adalah suatu storytelling. Jadi baik kita misalkan di radio juga, bagi yang tapi itu mungkin jarak jauh tidak bertatap muka dengan kita, itu tetap berupa storytelling karena mereka yang sedang bercerita di radio atau sandiwara itu kan mengungkap suatu peristiwa, mengungkap suatu kejadian, otomatis itu adalah storytelling, tetapi tidak secara langsung bertatap muka dengan kita. Jadi storytelling itu bisa dilakukan di mana saja. Seperti saya sekarang sedang menyampaikan materi di sini. Nah, ini juga termasuk storytelling. Bagaimana sih saya menyampaikannya agar para audiennya juga menarik. Nah, karena di sini ada sisi strukturnya dari storytelling itu sendiri, ada maksud dan tujuannya juga. Begitu juga sandiwara yang di radio. Begitu Bunda, mudah-mudahan tidak puas ya, biar terus menggali tentang storytellingnya. Ya, itu Bu Nenden jawaban dari Ibu Elis ya, tentang sandiwara radio. Karena dengan mendengarkan sandiwara radio meningkatkan daya imajinasi. Memang betul ya Bu Elis ya? Iya, betul. Oke. Mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan, masih penasaran, boleh langsung juga boleh, atau di chat juga boleh. Iya, mangga. Silakan yang lain. Iya, boleh mangga. Bu Lilis ada. Ini keren sekali Bu Elis untuk storytelling ini ya. Jadi yang Bu Elis sampaikan kan sementara ini masih banyak orang-orang yang terbatas bahwa yang disebut storytelling itu hanya ya istilahnya sandiwara boneka ataupun bercerita di depan anak-anak. Padahal ini pun dikembangkan oleh para sutradara ya Bu Elis ya. Betul sekali Bunda. Sama novelis, kayak Bunda juga kan, nih kayak penulis cerita itu sebenarnya melibatkan bahwa di situ tuh ada storytellingnya.
Jadi emang pemikirannya tuh kalau storytelling itu bercerita di depan siswa memegang buku cerita. Nah, biasanya seperti itu. Jadi lebih ke memegang buku cerita. Kalau sekilas Elis memperhatikan orang lain tentang storytelling seperti itu. Ya Bunda, ada lagi? Iya Bu, ada lagi nggak ya? Ya kebetulan memang yang hadir pada kesempatan ini Iya, hanya berempat nih ya. betul. Karena memang mungkin berbagai kesibukan dan Iya, banyak juga iya, rumpikon yang lainnya ya. betul Bunda. Tapi insya Allah ini tidak akan mengurangi kebermanfaatan Iya, iya. materi yang Bu Eli Iya, sampaikan. alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ya. Ini baru bermanfaat untuk kita semua dan seenggaknya kita bisa mengamalkannya juga membagi ke orang lain tentang storytelling ini. Begitu Bunda. Nah, Bu Elis, kalau yang storytelling ini Ya. oleh Bu Elis, misalnya yang sudah diaplikasikan dalam bentuk apa saja, Bu? Kalau di YouTube itu Elis aplikasinya berupa anak ketika melakukan storytelling. Kalau di website Elis berupa pengertiannya. Jadi kalau di website lebih komplit apa itu storytelling, apa itu copywriting, seperti itu. Jadi satu sama lain itu ada hubungannya. Tapi di sini Elis menggarisbesarkan kepada storytellingnya saja seperti itu. Ya, ya betul betul. Ada ini Bu Cici, Bu Elis, ada sekedar informasi barusan guru ada yang WA katanya izin lab duluan karena suara itunya suara Bu Elis katanya kurang jelas gitu. Jadi akhirnya dia putus asa lab duluan. Padahal lagi asik ngedengerin katanya jaringan ini ya. Iya, tidak apa-apa. Itu aja informasimu. Iya, terima kasih. Ya, ada yang mau didiskusikan lagi atau mungkin Bu Elis boleh dong memberikan kiat-kiat nih pada rekan-rekan yang hadir pada hari ini, kiat-kiat supaya kita ini bisa mengembangkan storytelling ataupun misalnya storytelling yang kita sampaikan itu juga memang mengasihkan. Silakan. Iya, jadi storytelling itu kita tuh perlu ya meluruskan nih, khususnya kepada ibu bapak guru nih. Kalau storytelling itu ya tidak hanya kita memegang buku cerita gitu ya. Terus tidak hanya anak memegang gambar yang sudah digambarnya baru diceritakan. Nah, biasanya pengalaman saya di lingkungan ya, jadi kebanyakan begitu storytelling itu gini, jadi anak menggambar lalu bercerita dengan gambarnya itu, padahal tidak selalu itu storytelling. Nah, kita juga ketika berbicara misalkan tentang memberi nasihat kepada orang lain, tapi dalam storytelling itu kita tidak mengarah ke orang yang kita nasihati, misalkan kita dengan memberi contoh orang lain, padahal maksud tujuan kita tuh memberi nasihat pada orang yang sedang diajak bicara sama kita. Nah, itu juga termasuk storytelling. Jadi everything, apapun yang kita ungkapkan kepada orang lain itu adalah storytelling sebenarnya Bunda, seperti itu, dan berisi pesan seperti itu. Mungkin untuk kurang lebihnya mohon maaf karena Elis juga masih harus banyak belajar nih Bunda. Itu materi singkat dari Elis, mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Elis serahkan kembali ke Bunda, mangga. Terima kasih ya untuk hari ini. Alhamdulillah, keren nih materinya. Bu Elis sudah oke banget nih untuk menyampaikan materi rahasia di balik storytelling. Baik nih, nampaknya memang pertanyaan sudah cukup dan juga penjelasan serta kiat-kiatnya sudah disampaikan oleh presenter kita ya. Nah, mungkin saya boleh menyimpulkan ya dari materi yang sudah Bu Elis sampaikan. Tadi dari
paparan tentang storytelling ini, kita memang harus tahu tujuan dari storytelling, selain kita juga tahu pengertiannya apa ya. Nah, yang terutama sekali storytelling itu adalah tujuannya untuk memberi kebahagiaan. Jadi orang yang mendengarkan, yang melihat itu akan senang ketika kita menyampaikan apa ceritanya. Terus ada struktur storytellingnya. Jadi kita kenal dengan 5W ya, ada what, who, why, when, where. Nah itu ya mungkin ya. Jadi istilahnya storytellingnya jadi lebih bermakna. Jadi ingat strukturnya. Selain itu juga ada complication, ada resolusi, dan juga banyak lagi ya. Terus ada nih yang Bu Cici catat lagi nih, ada hal penting storytelling yang mungkin tidak boleh kita lupakan. Karena sejatinya tiap kita ini juga selalu melakukan storytelling itu. Yang pertama itu ada kontak mata ya, kontak mata di mana yang pembawa storytelling itu memang istilahnya harus betul-betul nih ada kontak mata. Terus yang kedua mimik wajahnya, terus body language-nya atau gerak tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada intonasi suaranya. Jadi intonasinya bagaimana diatur sehingga mana suara yang sedang ketakutan, suara bahagia, ada suara ayah, ibu dan seterusnya. Kemudian ada kecepatan atau tempo suara dan yang penting lagi ada alat peraga. Nah, jadi kalau kita memperhatikan hal-hal penting yang disampaikan untuk storytelling itu, insya Allah itu akan lebih menarik storytellingnya. Tapi memang storytelling ini juga penerapannya secara luas. Selain untuk di dunia pendidikan, di non-kependidikan pun ini sudah banyak diterapkan ya storytelling. Di antaranya untuk studi film, untuk sutradara misalnya, dan lain sebagainya. Jadi intinya storytelling yang disampaikan oleh Bu Elis ini manfaatnya sangat banyak untuk kita dan juga untuk orang lain. Itu barangkali ya kesimpulannya. Keren, luar biasa. Mudah-mudahan ini yakin materi yang Bu Elis sampaikan ini sangat bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, mungkin cukup ya paparan hari ini dan saya akan kembalikan kepada Ibu host kita. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada presenter Bu Elis. Sukses selalu ya. Dan juga terima kasih kepada instruktur kita yang selalu setia menemani kita ya. Terus mengingatkan, memberikan ilmu. Nah, Ibu Lilis terima kasih. Ya, dipersilakan untuk dilanjutkan. Oke, sama-sama Ibu Cici. Wah, luar biasa sekali tadi Bu Elis menyampaikan materinya ya. Berbobot dan sangat bermakna gitu. Itu bisa disimak dan dilaksanakan mungkin oleh siapapun begitu yang biasa untuk melakukan menceritakan atau memaparkan apa-apa baik itu yang bersifat ilmu pengetahuan maupun yang bersifat hiburan. Nah itu ya, terima kasih sekali Bu Elis dan Bu Cici yang telah menyimpulkan materinya. Terima kasih Teruntuk kepada Ibu instruktur juga, terima kasih ya Ibu Nendeng yang telah menemani kita bertugas di hari ini. Alhamdulillah selalu setia setiap saat. Terima kasih Ibu instruktur. Nah mungkin untuk kali ini sebetulnya masih ada waktu nih sedikit. Bagaimana, mau ditutup aja room meetingnya atau mau kita lanjutkan dulu? Bu Lilis mohon maaf nih, mengingatkan aja presensi kehadirannya lupa ya, belum di-share presensi kehadirannya ya. Sudah. Udah paling dulu, biar di-share lagi ya, di-share lagi. Iya. Kebetulan ini di sini belum terlihat nih di chatnya. Iya. Ya, nah, di-share lagi aja. Ya, makasih telah diingatkan. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silakan diisi dulu presentinya. Ya, terima kasih Bunda. Iya. Nampaknya jika sudah Bu Lilis, nggak apa-apa mungkin ditutup saja karena
ya, karena memang Oke. pesertanya kita dan tapi jika akan ada Tuh, ya ada dikembangkan Pak lagi Iman tuh yang masuk, iya. Ada yang baru masuk tuh. Selamat datang Pak Iman Sule. Mangalinggi sapatuna anggo kalabat. Ada Pak Iman tuh. Alhamdulillah. Sekarang mah Pak Iman aja yang Iya. bercerita sama kita. Nah, gitu. Pak Iman kalau mau ini mau bertanya atau napi kuma Pak Iman sanesnya sarnya Pak Iman ya sanes. Mangga Pak Iman. Udah hebat Bunda. Kameranya dihidupkan Pak Iman. Pak Iman itu tugasnya udah masuk semua. Terus udah begitu. Ih, designasi hebat. kalau tidak salah asistennya aja gimana. Siap. Daripada Bagi-bagi banyak ilmunya. udah masuk. Iya, Mendingan masih ada cerita. waktu Pak Iman silakan. Storytelling di sini Pak Iya, Iman. ayo praktek storytelling aja Pak Iman mengenai tugas desiminasinya seperti apa. Oke, silakan. Dan mohon diikuti ya Pak Iman presentasinya. Terima kasih sudah mau masuk di Daya Leuten atau CF. Acan Pak, mangga acan atosan. ya Bima ya iya. Ayana. Ngabibita. Dasar. Bibita. Mana tuh Pak Iman suantenanya? Mangga Pak Iman. Nah, wilujeng itu tepang Pak kan. Iman. Mangga. Ya, wilujeng Pak Iman mangga. Ya Pak Iman. Mangga. Penuh Storytelling Pak Iman. Ya, ada tugas dari Elis untuk Pak Iman untuk melakukan storytelling bebas temanya apa. Oke. Dia room chatnya gak sepi ya. Silakan Pak Iman. Bagi-bagi. Halo. Halo. Oh, Bu Nenden sudah Iya, lab Udah Bu. pergi. Ya, karena harus Ya, kita masuk berempat ke nih. Ya, meeting sama yang ke Pak lain. Iman. Ayo Pak Iman. ini lemah. Apa? Katanya Pak Iman sinyalnya jelek, katanya lemah. Jadi Oh, begitu. tapi kita ucapkan iya. terima Udah, kasih jadi banyak tutup ya buat aja lah. Pak Iman udah masuk. Ditutup aja. Ya. Ya. Iya. Bunda terima Keren, kasih. terima kasih Pak Iman ya. Ya, Bunda Cici, Bunda Terima Lilis, kasih Pak makasih Iman banyak yang ya. sudah iya. Siap. Pak Iman terima kasih ya udah nengokin kita bertiga. Iya, mungkin untuk selanjutnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Coba foto bersama dulu. Boleh. Oh, boleh. Siap. Siap ya. Sudah itu ya, kelar ya Bun ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Siap ya. Iya. Ya. 1, 2. Tapi Bunda Lilis fotonya udah ada. Kalau Bu Cici kecil ya berarti. Sama. Ya udah Nggak apa-apa lah kelihatan. Sini mah besar. Gimana Ya, pengaturannya? oke. Sini mah besar. Siap. Ya oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Ini tugas terakhir kan? Iya, betul. Iya, betul. Tinggal desiminasi. Tinggal Iya, sekali ya? desiminasi. Sekali Iya, aja sekali. ya. Sekali lagi ya. Ya, sekali. Ya, ini terima kasih kerjasamanya ya Bu Elis. Iya, Sama-sama. Keren ini Sama-sama. saling membantu. Bu Iya. Lilis juga. Iya. Iya, Maaf ini sama-sama. keterbatasan Bu Cici ya, banyak keterbatasan. Sama. Elis Justru juga. ibu yang harus dimaafkan, banyak salah ya. Sama. Banyak Sama-sama, salah, kan banyak kita sama banyak belajar. nanya, mohon maaf. Mohon maaf. Alhamdulillah. Ya, Karena alhamdulillah. Bunda juga belajar ya Bu Oke. ya. Ya, terima Iya. kasih banyak ya. Mohon Oke. maaf lahir batin besok Kasih. kita saum ya. Sama-sama ya, Bu Cici juga mohon Iya. dimaafkan ya Bu Lilis ya. Iya, Bu Lilis sama-sama. juga ya. Iya, sama-sama. Semuanya. Ya ini
Ya, oke. Nah, Terima kasih. alhamdulillah. Iya, rekamannya Baik. sudah di save dulu rekaman ya. Bentar. Rekaman.